ketakutan, Erdogan ancam hancurkan Yunani seperti Suriah dan Libya. Salam sahabat Indonesian Military, jumpa lagi dengan kami di berita terkini. Namun, sebelum lanjut mohon tekan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar mendapatkan berita selanjutnya. Ancaman mengerikan keluar dari mulut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, menyusul kian meningkatnya ketegangan dengan Turki. Dengan kekuatan militernya, Erdogan tak ragu untuk menyerang Yunani jika sampai ada tindakan mengancam yang diarahkan Yunani ke kapal penelitian seismik Oruç Reis. Dalam berita FIFA militer sebelumnya, armada militer Turki menunjukkan kekuatannya saat mengawal kapal Oruç Reis di Laut Mediterania. Situasi kian memanas setelah kapal-kapal perang angkatan laut Yunani disebut telah menembaki kapal sipil milik warga Turki di Laut Mediterania Timur. Menyikapi kondisi di Laut Mediterania Timur, Erdogan dengan lantang memberi pernyataan tegas terkait aksi armada tempur militer Yunani. Pejabat berusia 66 tahun itu mengancam akan ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar militer Yunani jika sampai menyerang kapal Oruç Reis. Tak segan, Erdogan juga siap mengerahkan pasukan militer Turki untuk menghancurkan Yunani seperti Suriah, Libya, dan Irak. Kami mengatakan kepada mereka, militer Yunani, jika sampai bertindak berani menyerang Oruç Reis, mereka akan membayar mahal. Hari ini, mereka akan mendapatkan jawaban pertama, ujar Erdogan dikutip FIFA militer dari bulgarianmilitary.com. Erdogan mendengar insiden yang melibatkan kapal fregat militer Yunani F451 Limnos yang bertabrakan dengan kapal perang militer Turki F247 Kemal Reis di Laut Mediterania. Dalam laporan lain yang dinukil FIFA militer dari armyvoice.kr, kapal fregat milik Angkatan Laut Turki rusak akibat insiden itu. Akan tetapi, media itu menyebut bahwa kapal perang militer Turki lah yang lebih dulu melakukan aksi provokasi dengan melakukan manuver mendekati kapal fregat Limnos. Yunani geram dengan rencana Turki melakukan eksplorasi minyak dan gas di Laut Egea. Yunani juga sudah mengadukan tindakan Turki ke otoritas Uni Eropa terkait aksi Turki yang dianggap ilegal dan provokatif di Laut Mediterania Timur. Yunani mendapat dukungan penuh dari armada militer Prancis yang dikerahkan langsung oleh Presiden Emmanuel Macron ke wilayah perairan tersebut. Yunani telah menempatkan pasukan militernya dalam siaga tingkat tinggi, serta memanggil pulang perwira angkatan laut dan udaranya dari liburan. Ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Turki terkait eksplorasi cadangan energi lepas pantai di Mediterania Timur. Dengan Ankara mengirimkan Oruç Reis, kapal bor yang dikawal oleh kapal perang untuk melakukan penelitian seismik di perairan yang diperebutkan, Athena meningkatkan seruan agar Turki menghentikan kegiatan ilegal, mengintensifkan serangan diplomatik yang telah mendorong Amerika Serikat, Uni Eropa, Prancis, dan Israel mengekspresikan kecemasan yang meningkat atas situasi tersebut. Negara kami tidak mengancam siapapun, tetapi juga tidak dapat diperas, ujar Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis pada Rabu malam. Biar diketahui semua orang, risiko kecelakaan terletak pada saat menunggu ketika begitu banyak pasukan militer berkumpul di daerah terbatas.
Imbuhnya seperti dilansir dari The Guardian, Jumat 14 Agustus 2020. Di tengah kekhawatiran internasional yang memuncak, Mitsotakis pada hari Kamis berterima kasih kepada Emmanuel Macron, menyebutnya sebagai teman sejati Yunani dan pelindung kuat nilai-nilai Eropa serta hukum internasional. Setelah Presiden Prancis meminta Turki menghentikan penjelajahannya dan mengatakan dia akan memperkuat kehadiran militer Prancis di daerah. Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis mengonfirmasi bahwa pihaknya akan mengirim 2 jet tempur Rafale dan 1 fregat Angkatan Laut ke Mediterania Timur, setelah Macron menyuarakan keprihatinan besar atas situasi itu dalam panggilan telepon dengan Mitsotakis pada hari sebelumnya. Prospek Turki harus berhenti untuk memungkinkan dialog damai antara anggota NATO yang bertetangga. Macron mentweet dalam pernyataan yang kuat menggambarkan situasi sebagai menyibukkan dan menyalahkan keputusan sepihak Turki untuk ketegangan yang meningkat. Prancis akan memperkuat sementara kehadiran militernya untuk memantau situasi di kawasan dan menandai tekadnya untuk menekankan hukum internasional, katanya. Bulan lalu Macron menyerukan sanksi Uni Eropa terhadap Turki atas apa yang dia gambarkan sebagai pelanggaran kedaulatan Yunani yang Siprus atas perairan teritorial mereka. Dalam langkah tiba-tiba, Angkatan Laut Turki mengeluarkan penasehat navigasi atau Navtex pada Senin pagi yang menyatakan Orucres akan melakukan pencarian eksplorasi di daerah yang disengketakan hingga 23 Agustus. Komunik itu datang ketika negara itu juga meluncurkan latihan angkatan laut di wilayah tersebut. Ketegangan terkait penggambaran wilayah perairan telah lama terjadi antara Yunani dan Turki. Tetapi ketika perselisihan memburuk minggu ini, retorikanya juga meningkat. Sikap saling klaim ini berkisar pada kegagalan Yunani dan Turki untuk menyepakati zona ekonomi eksklusif bersama di laut. Athena mempertahankan pulau-pulaunya, sekecil apapun, memiliki landas kontingen sendiri. Ankara berpendapat bahwa jika ditegakkan, Laut Aegea secara efektif akan berubah menjadi Danau Yunani, yang kata para diplomat Turki sama sekali tidak dapat diterima di negara yang memandang dirinya sebagai kekuatan regional dan tidak berniat ditinggalkan dari sumber energi apapun. Penemuan ladang gas laut dalam pertama di Mesir dan kemudian Israel serta Siprus telah membuktikan Mediterania Timur kaya akan sumber daya alam. Bahkan jika dalam kasus Siprus, hidrokarbon masih jauh untuk diekstraksi dari dasar laut. Mesir dan Israel telah menemukan cadangan gas yang cukup untuk menjadi energi yang cukup di masa mendatang. Bulan lalu, dalam sebuah insiden yang digambarkan sebagai sangat dekat oleh para pejabat senior Yunani, kedua tetangga itu hampir berseteru setelah Ankara mengumumkan pihaknya mengirim Orucres ke wilayah sengketa yang sama di selatan Pulau Aegea Castellorizo selama 10 hari eksplorasi minyak dan gas. Resolusi datang 12 jam ketika Kanselir Jerman Angela Merkel turun tangan meminta Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam panggilan telepon untuk menghentikan operasi. Erdogan mundur, memerintahkan kapal pengeboran untuk tetap di pelabuhan
dan setuju untuk membiarkan diplomasi berjalan dengan mengadakan pembicaraan informal dengan Athena untuk akhirnya menyelesaikan masalah batas maritim antara pulau-pulau Yunani dan daratan Turki.